Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah MKI yang dimuliakan Allah. Kita kembali berjumpa dalam kajian parenting bersama guru kita Babe Haikal, dan temanya masih tema seperti kemarin ketika pakaian, dan kali ini tema yang akan lebih menohok karena di pagi kemarin kita ngebahas bahwa pasangan adalah pakaian sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 187. Dan kemudian ketika pakaian ini fungsinya sudah jelas oleh Babe, pakaian sebagai fungsinya untuk menutup aib, pakaian juga untuk bisa memberikan kehangatan, kenyamanan, dan pakaian juga sebagai identitas izah bagi kita semua. Dan ketika pakaian itu cocok ya, alhamdulillah kita merasakan sakinah mawaddah rahmah. Dan tidak semua tentunya kita ini merasakan mendapatkan kenikmatan itu. Ada di antara kita yang tidak mendapatkan pakaian yang cocok untuk kita. Dan ini insya Allah akan dibahas di pagi ini dengan Babeh ketika pakaian tak lagi cocok untukmu. Apa yang harus dilakukan? Insya Allah. Walillahi masykurah, Babeh sudah hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana kabar Babeh? Sehat? Walafiat? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat. Alhamdulillah ala nikmatillah. Gembira pagi-pagi selalu mendapat sebuah tantangan, mendapat sebuah pemikiran, mendapat sebuah perjuangan dalam pikiran, menyatukan semua link-link, menyatukan semua. Itu yang terjadi pagi ini. Tadi waktu telepon saya masih mengetik beberapa PR. Masih punya PR nih, udah tua. Maklum mahasiswa. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Pidana Universitas Islam Asy-Syafi'iyah semester 7. Nah, keren kan? Maksudnya keren teman-temannya. Teman-temannya masih muda terus. Jadi muda terus. Hadirin, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Rabb, bismillahi rabbi Allah hasbi Allah. Tawakkaltu ala Allah, i'tasamtu billah. Fawattu amri ila Allah, masya Allah, la quwata illa billah. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Berat memulai bahasan yang menurut saya bahasan ini sangat berat. Karena pertanyaan yang singgah, curhatan yang singgah, tak semudah menjalankannya dari mengucapkannya semata. Dan ini berat. Ya, karena apa? Karena menimbulkan kesedihan bagi beberapa orang. Bahkan bisa jadi menyalahkan Tuhan. Bahkan bisa jadi protes. Bahkan bisa jadi menggoncangkan arsy dan menggoncangkan akidah. Ketika pakaianmu tak lagi cocok, ketika pakaianmu tak lagi bisa dipakai, ketika pakaianmu sudah lusuh, ketika pakaianmu sudah tidak lagi menimbulkan kehangatan, ketika pakaianmu justru ketika dipakai malah menimbulkan mudarat. Ya. Ketika pakaian ini tolong ada semutnya. Ketika pakaianmu tidak lagi bisa berfungsi sebagai pakaian, ketika pakaianmu ketika dipakai justru membuka aib karena bolong. Ketika pakaianmu nggak bisa dikenakan karena robek di sana sini. Ketika pakaianmu tidak bisa lagi dikenakan karena
ya, karena telah ternoda, luntur dan sebagainya. Sungguh indah Allah Subhanahu wa taala mengibaratkannya. Pakaian memang sangat berfungsi dan bermultifungsi. Tapi ketika diibaratkan pakaian, maka ada pakaian yang sudah begitu. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat salah satu pakaian yang sudah eh, menurut Nabi Ibrahim tentu ya, tidak layak lagi digunakan. Dialah istri daripada Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam. Ini syariat Nabi Ibrahim. Dan bukan berarti harus. Yang harus itu syariat Nabi Muhammad. Ya. Nah, Nabi Allah Ibrahim ketika beliau pulang, beliau berkunjung ke anaknya di Mekah, yaitu Ismail, maka didapati Ismail sedang berburu. Ya mas kalian, kalau sedang berburu itu tidak bisa diketahui pulangnya. Seminggu, sebulan, tergantung dapatnya hewan buruan. Maka Nabi Allah Ibrahim tidak menunggu. Ya, maksud hati ingin menjenguk anaknya. Ya. Tapi ternyata anaknya sedang tidak di rumah, sedang berburu. Maka ditanyalah kepada Ismail, kemana istrinya ya? Kemana Nabi Ismail? Kemana Ismail? Ah, dijawab oleh istrinya dengan keluhan. Makan kurang, Ismailnya pergi lagi berburu gitu. Banyak kekurangan di sini. Dan seterusnya. Seperti orang mengeluh, nggak bersyukur tentunya. Hadirin, sahabatku sekalian, tindakan yang dilakukan Nabi Ibrahim sangat tegas. Tindakan yang Nabi Ibrahim lakukan, sampaikan pesanku pada anakmu, daun pintunya nih, pintunya rumah ini, harus diganti, katanya dia. Maka Ibrahim pulang. Dan ketika beberapa hari dan minggu kemudian Ismail pulang, Ismail bertanya pada istrinya, adakah yang datang? Istri menjawab, ada, yaitu ayah, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maaf, minum dulu sebentar. Jahe, serai, apalagi tuh? Jahe, serai, madu ya. Maka Ismail, istrinya berkata begitu. Ada pesan dari ayah. Daun pintunya mesti diganti. Daun jendela mesti diganti. Daun pintu ya betul. Waduh, ayah berkata demikian, katanya betul. Maka Ismail dengan santun mengatakan atas ridhonya ayah dan sebagainya harus menceraikan istrinya. Bercerailah gitulah Nabi Allah Ismail dengan istrinya. Nah, selang berapa waktu kemudian Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim mengunjungi lagi dan kebetulan qadarullah Nabi Allah Ismail sedang tidak ada lagi di tempat. Sehingga Nabi Allah Ismail Ibrahim mungkin dengan kesibukannya tidak bisa menunggu terlalu lama dan segera pulang. Dan sudah istrinya yang baru. Dan apa pesannya? Ketika ditanyakan, istrinya berkata, oh di rumah ini semua serba cukup. Saya puas dengan pelayanan, dengan kebaikan dan seterusnya. Dengan harta, dengan apa yang disajikan oleh Ismail. Maka Ibrahim berpesan kepada istrinya Nabi Ismail bahwa pintunya ini bagus dipertahankan. Nah, dengan cerita ini ternyata ada gitu loh ya peluang untuk berpisah gitu ya. Nabi juga begitu. Nabi Muhammad mempersilahkan ketika di antara istrinya mau ghanimah yang banyak, mau harta yang banyak, sekarang dikasih, tapi Nabi nggak bisa
bersama-sama lagi, gitu kan? Seluruh istri Nabi pada waktu itu ketika ada ghanimah itu emas itu luar biasa banyaknya. Tapi rupanya mereka tidak satu pun ada yang memilih ghanimah kan. Ya, ketika minta sama Nabi, Nabi bilang, baik dikasih, tapi nggak mendapatkan akhirat kan, nggak mendapatkan dirinya lagi kan. Artinya mau dipisahkan gitu. Begitu juga ketika yang mulia Siti Aisyah radhiyallahu anha difitnah. Aisyah difitnah oleh kelompok Abdullah bin Sabah, ketika Aisyah diantar pulang oleh sahabat tapi dituduh selingkuh gitu. Maka Nabi yang mulia bertanya ini kepada para sahabatnya. Konon Sayyidina Ali berkata, ceraikan saja ya Rasulullah. Gitu. Ceraikan saja ya Rasulullah. Ya. Nggak, artinya ini keluar dari mulut sahabat yang paling utama. Atau sahabat yang sangat utama. Khulafaur Rasyidin. Misan. Ya, sampai keluar kata-kata, ya Rasulullah ceraikan saja. Nabi minta pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya. Yang lain berkata, ya tabayun. Atau terserah Rasulullah. Atau dan lain-lain. Tapi kalau Sayyidina Ali menyelesaikan, ceraikan saja Rasulullah. Jadi artinya itu ada dalam pikiran yang mulia sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib yang pasti ucapannya merupakan ucapan kebenaran. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, itulah salah satu jalan keluar yang ada dalam Islam. Tetapi masalahnya adalah apakah kita sudah menempuh semuanya sebelum jalan terakhir itu? Semuanya sebenarnya, kalau saya melihat, membaca dan mendengar ceramah, baca buku dan sebagainya, sebenarnya kunci dari semua itu adalah komunikasi, gitu ya. Tapi hari ini kan kita tidak bahas pencegahan, kita bahas asumsinya sudah dan tidak bisa lagi dipakai gitu kan. Kecuali kalau kita bahas poin-poin apa yang membuat langgeng. Nah, itu kita bahas D1 komunikasi. Itu kan pakemnya daripada MKI ya. Yaitu apa? Membuat mengenang masa lalu, eh, selalu minta maaf, ya, nama yang putih. Selalu minta maaf dengan pasangan. Sampai saya minta dibikin videonya di di share gitu ya. Video-video yang lucu, yang seru dengan pasangan. Tapi responnya kurang nih teman-teman ya. Apa kurang, apa merasa itu kurang 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 berhasil, apa merasa itu eh, malu, apa merasa itu apa gitu ya. Kalau saya sih enggak, karena kita semua senang banget dengan buat itu. Pasti lagi ditunggu-tunggu. Oh, belum lagi nih, belum lagi nih. Padahal udah bikin juga beberapa. Dengan lagu-lagu yang seru gitu ya, dengan lagu-lagu yang asyik dan sebagainya. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah, tentu ketika pakaian itu nggak bisa dipakai lagi ya ternyata harus, dan sekarang kita bahas bukan penyebab, bukan bagaimana kiat-kiat mencegahnya, asumsinya sudah nggak bisa dipakai, maka hal yang pertama kali dilakukan adalah pertama komunikasi dengan semua yang berkepentingan. Siapa dia? Anak-anak, ya, anak-anak. Jelaskan kepada anak-anak bahwa ini adalah bagian daripada qadarullah, ini bagian daripada hal yang nggak bisa dihindari. Ini bagian sudah diambil pada sebuah keputusan bersama. Ayah tidak salah, ayahmu nak tidak salah gitu. Ibu mesti bilang begitu kepada anaknya supaya tidak ada dendam. Seorang suami pun berkata demikian pada anaknya, ibumu tidak salah nak. Ya, sehingga tidak ada rasa dendam dan kebencian. Karena pasti ada goncangan. Anak-anakmu akan yang merasakan pertama kali. Ayah tidak salah, tapi ini sudah menjadi takdir. Bahwa bisa jadi ibu lebih banyak bertakwa, lebih banyak ibadah gitu. Begitu juga si suami. Alihkan aja ke hal yang seperti itu. Mungkin ayah lebih tenang, lebih damai dengan suasana kayak gini. Dan memang dalam Islam itu ada, tapi jangan takut nak.
apa namanya, hubungan kita tidak akan pernah bisa menjauh. Hubungan kita tidak akan pernah bisa renggang. Hubungan dengan ibu, dengan istri, ya, dengan ibumu mungkin bisa renggang. Si ibu juga berkata demikian, harus ada komitmen. Hubungan dengan suami ya, dengan ayahmu bisa jadi renggang, bisa jadi putus. Tapi ibu tetap menjadi ibu bagi kalian semua. Bapaknya juga mengatakan demikian, tapi bapak tetap menjadi bapak dari kalian semua. Apa-apa yang baik dari bapak kamu ambil, apa-apa yang baik dari ibu pun kamu ambil. Ibunya pun berkata demikian, apa-apa yang dari ibu yang baik kamu ambil, apa-apa yang dari bapak, ayah, dari walid kamu ambil. Yang jelek dibuanglah. Ya, boleh jadi ibu dan bapak bukan contoh terbaik, tetapi jangan lupa nak, ayah tetap ayahmu. Ibunya pun berkata, tapi jangan lupa nak, ibu adalah tetap bagi ibumu. Dan silaturahimlah sering-sering, ya, datang berkunjung, ya, datang berkunjung, dan sekali-sekali kumpul lagi bersama gitu ya. Boleh jadi kita bisa apa namanya, saya nggak cerita balik dulu, yang penting cerita bisa. Boleh jadi ini sebagai apa, membawa keberkahan bagi hidup, karena sebenarnya silaturahim kepada orang yang nggak suka. Lain halnya kalau umpamanya sebuah perceraian akan menimbulkan permusuhan. Ini yang sangat dihindari. Kok cerai jadi musuhan gitu ya? Kok cerai jadi marahan, jadi dendam dan seterusnya? No, no, no. Gak usah ada perasaan demikian, teman-teman. Tetaplah berhubungan, tetaplah WA, tetaplah datang, tetaplah ngobrol. Gimana sih Ustadz, orang udah berpisah, so what? Gak apa-apa. Dia adalah ibu bagi anak-anakmu kan. Dia adalah ayah bagi anak-anakmu kan. Gimana sih ini, ngobrol. Ya biarlah, misalnya ada keperluan anak, mari kita tanggung sama-sama. Ngobrol, ngobrol gitu ya. Hal ini penting dilakukan teman-teman sekalian. Saya punya pengalaman dari teman saya yang sudah berpisah dan dia tetap berkomitmen. Ya, itu sampai akhirnya anaknya pun kadang nginep di rumah ayahnya, kadang nginep di rumah ibunya. Kita nginep di rumah ayahnya, dia cerita tentang ibunya. Ketika dia nginep di rumah ibunya, dia cerita tentang ayahnya. Ini kan indah. Kalau musuhan, maka ada satu dendam bagi anak. Dan kesian anak-anakmu nasibnya nanti. Dia mendendam kepada orang tua. Kalau seorang anak sudah mendendam kepada orang tua, dapat dipastikan itu anak nggak bisa berkembang, nggak punya cita-cita yang bisa diwujudkan. Gimana mungkin hidupnya selalu dalam murka Allah? Ketika anaknya tahu aib si bapaknya, karena dari mana? Dari ibunya sendiri. Nauzubillah, tuman nauzubillah. Setiap orang kan ada aib. Sebaik-baik orang adalah yang menutup aib orang lain. Ini bukan cuma orang lain. Ayahnya dibuka aib di depan anaknya. Atau ibunya dibukakan aib di depan ibunya. Dan anak-anak ibunya. Ini yang nggak beradab, teman-teman sekalian. Ini yang nggak bermoral. Ini yang nggak berakhlakul karimah. Nah, apabila pakaian sudah lusuh itu, ya, apabila pakaian sudah lusuh dan nggak bisa digunakan, ya apa boleh buat. Tapi bukan menambah-nambah buruknya pakaian itu. Bukan menjembrengnya gitu loh. Tetap aja ditutup aibnya. Tetap aja dilipat dalam hati dan dikunci. Tetap aja demikian. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Perceraian bisa dilakukan ketika satu, tidak terjadi keturunan. Ya, yang seperti contoh kemarin. Dua, ya ketika eh, apa namanya sudah berupaya dengan maksimum sehingga tapi tetap saja terjadi kekerasan di antara rumah tangga, kekerasan verbal maupun kekerasan nonverbal. Kekerasan nonverbal itu cuekin, ya dicuekin. Itu bisa terjadi perceraian. Ketika salah satu pasangannya tidak memegang komitmen, ya tidak memegang komitmen yang fatal, yang dipersyaratkan gitu ya. Misalnya menikah lagi, ya atau eh, dia melakukan perbuatan yang sangat tercela, yang sangat memalukan keluarga. Ada seorang sepasang suami istri yang sangat saling mencintai, dan ini mengadu kepada saya, dan sampai sekarang masing-masing juga belum berpasangan lagi, cuma tidak tahan karena si istri banyak melakukan pinjaman online.
Menyedihkan ya. Sebuah kisah tragis ya. Gara-gara pinjaman online. Pasang suami istri ini mengadu kepada saya di tempat yang berbeda. Di suasana yang berbeda ya. Di waktu yang berbeda. Tentang pinjaman-pinjaman online itu. Begitu banyaknya pinjaman online sampai si suami malu karena dikejar-kejar dan tak sanggup membayar. Malunya itu ditebus dengan diceraikan istrinya. Sementara istrinya nggak terima karena dia melakukan pinjaman online tidak satupun untuk pribadi, tapi untuk rumah. Dibuktikan pinjaman online itu dengan alat-alat rumah tangga. Ini loh panci, ini loh ini loh ini gitu ya. Sementara si suami mentotal dengan jumlah total pinjaman dengan barang-barang yang ada di rumah, jumlahnya tak signifikan, Ustaz Haikal. Jumlahnya aneh. Maka si suami curiga. Si istri ini mempunyai simpenan, dibiayai dari pinjaman online itu, dan seterusnya, dan berkembang seterusnya. Perhatikan kasus ini. Ya. Kasus ini benar-benar terjadi dan merupakan satu aib buat keduanya. Perhatikan bahwa ternyata komunikasi tidak dijalankan dengan baik. Ya, akhirnya hari ini mereka bercerai. Sang istri dikontrakin di sebuah perumahan ya, kecil, ya hanya satu kamar lah begitu. Sang suami cukup orang berada dan punya usaha di rumahnya, usaha percetakan, usaha pangkalan, usaha umroh dan haji juga ada. Dan istrinya pun akhirnya dikontrakan di tempat kecil, ujung secuil gitu ya. Dan gaji bulanannya nggak diberikan, hanya sekedar menyambung hidup, listriknya, apanya semua. Dan sungguh tragis kejadian ini. Perhatikan, ini saling cinta. Dan tidak ada masalah di antara keduanya. Si istri masih menghormati suami. Dan si suami pun masih menyayangi istrinya. Anak-anak pun nggak masalah. Tapi rupanya ada satu sikap. Komitmennya juga nggak ada pria idaman lain, nggak ada wanita idaman lain. Tapi komitmennya dilanggar. Yaitu apa? Yang satu, pinjam online secara berlebihan. Telah diberikan nasihat katanya menurut pengakuannya. Dibilangin gini, gini, Ustaz, ternyata enggak juga. Akhirnya apa boleh buat? Demi menutup aib, demi untuk menghilangkan. Akhirnya si suami pun menceraikan. Saya pribadi sangat menyayangkan kasus ini terjadi. Saya bilang masih ada jalan keluar gitu loh. Kenapa harus cerai? Kenapa harus mengorbankan masa depan anak-anak? Kenapa harus mengorbankan masa depanmu? Tiap hari kita menua, melambat, menua, ubanan. Dan kenapa tidak bersama orang yang dari awal kau ambil komitmen? Apa boleh buat saat nasi sudah menjadi bubur. Dan sekarang istrimu kan dikejar-kejar. Tahu nggak siapa yang dikejar-kejar itu? Ibu daripada anak-anakmu kan. Berarti anak-anakmu akan bantu kan. Berarti bantuannya ke kamu juga kan. Sebuah keputusan yang sangat ceroboh saya bilang. Tapi dia mementingkan egoisme supaya dia nggak dikejar-kejar dengan cara menceraikan istrinya. Walhasil teman-teman sekalian. Kejadian ini, naudzubillah, summa naudzubillah, jangan sampai terjadi pada kita semua. Artinya si istri yang sudah punya pakaian itu, ya, dia tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Si suami pun demikian. Akibatnya terjadilah perpisahan ini. Ma'asyiral muslimin, sahabatku sekalian dimuliakan Allah. Inilah akibat daripada jarangnya berkomunikasi. Tidak mengambil keputusan bersama untuk hal yang ada di rumah tangga. Si istri dengan sangat lancang melakukan pinjaman online dan si suami tanpa melihat latar belakang langsung menceraikan dan penuh dengan prasangka dan curiga samanya. Akhirnya terjadilah seperti ini. Teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, mari kita amalkan satu hadis Nabi yang menyatakan iya kamu fazon fa inna zan akdzabul hadis. Awas kamu dengan prasangka karena prasangka itu sedusta-dustanya perkataan. Kalimat ini menimbulkan kengerian buat kita bahwa dusta itu sebenarnya tidak mungkin dilakukan oleh orang yang beriman. Tetapi dalam hal ini Nabi menyatakan lebih bohong daripada kata-kata yang bohong. Itulah prasangka. Andai kata tidak ada prasangka, tentu mereka akan tetap akur, kompak, dan damai. Tapi begitu ada prasangka, membuat suasana rumah menjadi nggak asik. Karena prasangka itu
haram betul-betul. Jauhi sejauh-jauhnya. Fajtanibuhu, maka jauhilah gitu. Fa inna dzanna akdzabul hadis. Nah, teman-teman sekalian, saya menyampaikan semata-mata berdasarkan pengalaman dari orang yang bercerita. Apa boleh buat, apa boleh buat, apa boleh buat. Jangan ditambah-tambah dengan kebencian. Jangan ditambah-tambah dengan bapakmu tuh begini, ibumu tuh begini. Jangan. Hal itu akan membuat si anak dendam. Dan percayalah, inilah anak korban perceraian yang nggak bisa diapa-apain. Mau diajak baik nggak bisa, diajak benar nggak bisa. Mau diarahkan cita-citanya nggak bisa, mau kuliah juga nggak bisa. Kenapa? Dia berada dalam suasana membenci kepada orang tua. Dia berada dalam suasana membenci kepada ibu atau bapaknya. Tumbuhkanlah rasa kasih sayang. Oke, cerai is no apa ya? Oke, jalan keluar, tapi bukan satu akhir. Cerai menjadi sebuah keputusan yang Anda ambil, tetapi dampaknya anak-anakmu harus tetap cinta kepadamu, harus tetap kepada cinta kepada pasanganmu, harus tetap kepada cinta kepada anak-anaknya, kepada ibunya, kepada ayahnya. Tetap hubungi, karena bagi anakmu ini adalah segalanya. Teman-teman sekalian, kemarin baru sedikit yang bertanya jawab, tapi kali ini kita buka kesempatan selebar-lebarnya untuk para sahabat sekalian. Karena kemarin masih banyak yang belum dibacakan ya. Ada 2 atau 3 tuh Mas Khalis. Intinya adalah teman-teman sekalian, ya cerai dalam Islam itu ada. Cerai dalam Islam itu diizinkan, walaupun itu dibenci. Walaupun itu dibenci, ya karena perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Hadirin silahkan kalau ingin ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak ini menjadi sebuah penguat bagi kita semua ya, untuk memperkokoh keluarga kita dan terhindar dari berbagai macam cobaan tadi yang memang besar sekali ya ininya, bahayanya, dampaknya terhadap keutuhan keluarga. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, masih ada waktu panjang nih ngobrol sama Babe, bertanya tentang seputar keluarga ya. Jadi tidak Nah, harus tentang keluarga kita, mungkin juga keluarga yang lain yang tujuannya memang untuk ingin berbagi dan menjadi inspirasi gitu ya. Dan nah. tentu tidak perlu harus mengungkap aib nama atau identitasnya, tapi yang penting ada kisahnya ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Baik, silakan ada yang ingin bertanya, berkomentar, sharing. Karena ini menarik ya, kalau masalah tentang perceraian ini Bah ya, memang yang menjadi apa namanya dampak atau akibatnya memang anak-anak ini ya Bah ya. Ya, betul. Anak-anak dan tadi seperti yang disampaikan oleh Babe, meskipun suami istri bercerai, tapi anak-anak tidak mungkin bercerai karena ikatan yang tetap abadi ya. Karena ini Nah, ikat diikat dengan sebuah hubungan darah dan sampai kapanpun tetap itu adalah anak kita, sampai kapanpun itu adalah ayah kita, dan sampai kapanpun itu adalah ibu kita gitu. Sejelek-jeleknya mereka gitu tetap adalah bagian dari darah daging kita. Suami istri karena tidak ada hubungan ikatan darah sebenarnya bisa saja putus ya Pak ya. ya, Tapi kalau anak, suami, ayah, ibu itu tidak mungkin bisa tercerai-berai sesungguhnya. Hakikatnya baik. adalah satu ikatan. Ini untuk mungkin saya bertanya Mbak ya, Ya, ya. untuk mengurangi ya tadi dampak dari dampak buruk ya akibat perceraian ini terhadap anak-anak nih Mbak. Karena anak-anak ini menjadi sebuah sesungguhnya yang aset yang sangat berharga ya untuk Nah, kita, karena mereka lah yang akan bisa jadi dunia ya akhirat. kita di akhirat kelak gitu ya. Ketika kita kurang amal, anak-anak kita lah yang akan menjadikan syafaat bagi kita semua. Ini Nah, bagaimana sebuah luka batin ini tidak terjadi terhadap anak-anak kita, Be? baik. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajusanihi. Hadis tadi menunjukkan bahwa posisi orang tua sangat menentukan masa depan anak. Posisi orang tua di hati anak.
sampai penentu, kata Nabi. Ya, yang membentuk karakternya itu adalah orang tua. Bagaimana orang tua bisa membentuk kalau seandainya anak-anak tidak bisa melihat, tidak bisa mencontoh, bahkan mengambil keburukan? Ya kuncinya komunikasi tadi. Mutlak kuncinya adalah komunikasi. eh saya menonton tadi malam film apa ya? Kemarin, sorry. Jadi walaupun itu ditanya pendapatnya, Nabi Allah Ibrahim sebelum menyembelih Nabi Allah Ismail, padahal itu ternyata perintah Allah, dan nggak mungkin juga Nabi Ibrahim melanggar atau melawan atau membangkang atau tidak menjalankan. Tapi tetap, let's talk, but I decided. Itulah keputusan nomor satu. Let's talk, but I decided. Karena ada Nabi. Kalau dengan istri, dengan suami, kuncinya let's talk, but we decided. Yuk kita ngomong dan kita putuskan bersama. Suami yang egois dan sombong, nggak ada let's talk. I decided. Gitu. Dan suami yang lemah, yang tidak punya kepribadian, berkata, you decided. Oke, jadi ada 4 pengambilan keputusan. Pertama, let's talk, but I decided. Let's talk, but we decided. 3, I decided. Dan yang keempat, you decided. Tidak ada yang baik dan benar kecuali let's talk and we decided. Kalau let's talk and I decided, otoriter. Tapi itu boleh kepada karyawan baru di perusahaan. I decided for you. Jadi teman-teman sekalian, pola mana yang kita terapkan di rumah? Let's talk but we decided, itu adalah yang terbaik. Ya. Yuk kita ngomong dan kita putuskan bersama. Udah jelas-jelas kok Ismail itu perintah Allah. Ibrahim bukan mimpi sembarang mimpi. Tapi ternyata apa yang terjadi? Maza ra'yuk, apa pendapatmu? Telah datang kepadaku perintah Allah untuk begini, begini, begini. Dan nggak dijalankan itu, kecuali ada persetujuan dari anaknya. Maka Ismail berkata, ya abati fa'almatu masa tajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, begitu juga suasana di rumah teman-teman sekalian. Jangan sampai pernikahan, perceraian membawa dampak yang sangat buruk kepada anak-anak. Tetap berkomunikasi, tetap ngobrol, tetap berkomitmen, tetap ngobrol, tetap berkata-kata, tetap berkomitmen, tetap berbicara, tetap ngobrol, tetap uh, apa lagi ya? Tetap menjalankan fungsi ayahnya, tetap menjalankan fungsi ibu. Ya, di luar negeri sangat umum tuh, pengadilan memutuskan anak ikut siapa, lalu berapa hari ikut si bapak, weekend ikut si ibu, dan kebalikannya seterusnya. Ya, karena mereka lebih maju dari tingkat psikologisnya, tahu kejadian seperti itu. Tapi ya harus ditanamkan, ibumu tuh baik, ayahmu juga, ayah nanti kepada ayahnya bilang ayahmu baik, pada waktu sama ibunya bilang ibumu baik. Dan ini harus menimbulkan dampak. Artinya apa? Artinya boleh jadi ini adalah yang terbaik karena apa? Karena ya bisa-bisanya bisa-bisanya bicara, bisa-bisanya berkata, bisa-bisanya mengucap bahwa ini adalah keputusan atau ini qadarullah dan ini yang mesti terjadi. Kamu tahu kan ayah kamu begini, begini, begini. Jangan. Kamu tahu kan ibu kamu begini, begini. Jangan. Ibu kamu tuh baik. Ayah kamu tuh baik. Itu yang mesti diucapkan. Ya. Lalu bagaimana kalau umpamanya kasusnya seperti kemarin ya, cerai enggak, apa enggak bisa, harus dituntaskan. Itu enggak bisa sama sekali dalam Islam. Saya merenungi ucapan itu. Enggak bisa. Lain kota, udah selesai. Nanti ya sebentar ya. Lain kota gitu kan. Bapak lagi Zoom. Kamu nggak apa situ aja. Nanti Bapak bukain filenya. Lain kota nggak bisa. Lain rumah harus tetap bilang ya. Harus tetap. Nanti anak-anak malu. Oke, kalau anak-anak malu cerainya cerai siri gitu. Emang ada kawin siri, ada cerainya cerai siri. Nggak pakai apa namanya ke pengadilan, nggak pakai surat urus surat gitu ya. Tapi yang penting udah cerai dalam Islam. Harus dilakukan seperti itu.
Baik, jadi Mas Kolis begitu kurang lebih ya. Silakan. Bismillah. Anak yang tumbuh dari eh, pasangan yang terpisah, kasihan karena anak ini akan memiliki half gitu ya, jiwanya separuh gitu ya. Eh, Maaf ya, ini secara umum ya. Tentu banyak anak yang bisa hebat justru karena tempaan dan ujian berbagai macam. Banyak, tapi ini saya bicara secara umum ya. Secara umum dengan demikian. Nah, biasanya kalau terjadi seperti ini, anak tinggal di pesantren. Nanti dikunjungin gitu ya, sampai dia punya cukup kekuatan untuk bermandiri lah gitu ya. Biasanya seperti itu. Ya, kalau ada, masukin aja pesantren ke pesantren Babe Haikal. Pondok Babe Haikal ya. Di Pondok Babe Haikal nggak ada seragam. Seragamnya bebas ya. Bisa dikunjungi kapan saja, Be ya. Bisa dikunjungi kapan saja. Bawanya beras saja, makanan buat bayarannya itu beras dan ya sembako lah gitu untuk makanan anak. Nggak ada cuci-cuci, ambil bajunya. Kesian anaknya. Nggak usah disuruh cuci, suruh belajar aja. Handphone boleh. Mana ada pesantren yang boleh handphone? Nah, pesantren kami boleh. Jamnya aja yang kami atur. Ya, dan handphone boleh itu tujuannya untuk mencari penceramah. Jadi hari Senin tolong kayak anak-anak gitu santriku pegang handphone Anda masing-masing. Ustaz kasih waktu 1 jam untuk merangkum ceramah Ustadz Abdul Somad. Besokannya pegang lagi, ambil handphonenya, merangkum ceramah Ustadz Adi Hidayat. Hari Rebu untuk menimbulkan giroh. Tolong rangkum ceramah-ceramah daripada Habib Rizik. Hari Kemisnya ilmu, ilmu pengetahuan umum. Tolong rangkum ceramah-ceramah dari Ustadz Bakhtiar Nasir. Jadi gitulah di tempat kami. Kita ajarkan gadgetnya. Tiap hari harus broadcast. Tiap hari harus eksis. Tiap hari harus ganti status. Dan seterusnya. Karena dakwah di sana penting. Baik, Baik. ini ada pertanyaan dari Ibu Dwi ini yang soal ini gagal paham gitu ya. Jadi ada satu prasangka yang melebar ke keluarga besar nih, Be. Jadi suatu Iya. rumah tangga yang ketika ada prasangka kemudian melebar ke keluarga besar, tapi Iya. si suami tidak mau menjelaskan gitu ya. Jadi kayak membiarkan aja. Ini bagaimana, Be? Eh, Gimana, Mas? jadi ada satu prasangka yang mungkin ada satu masalah di keluarga dan itu melebar ke keluarga besar. Jadi pada tahu semua dan Ah, kemudian muncullah prasangka-prasangka buruk gitu ya. paham. Dan itu ketika si suami yang mestinya menjelaskan udah persoalannya tapi dia diam saja. Nah, ini Nah, kira-kira begitu loh ini karena mestinya harus dijelaskan langsung oleh Bu Dwi ya. ya, baik. Terima kasih. Ya itulah dampaknya. Itu udah pasti. Nggak mungkin. Kalau udah perceraian, nggak mungkin. Makanya tadi saya katakan, diajak bicarakan dulu semua. Jangan ada yang tidak terlibat. Ya, keluarga, jelaskan semua. Bahwa memang tidak ada kecocokan. Jangan mengumbar aib. Jangan ada prasangka. Gitu ya. Aduh, berat. Berat memang Bapak Ibu sekalian. Karena itu memang satu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Ya, berat. Kalau nggak ngomong aib, apa alasannya? Akhirnya aib. Akhirnya bumbu-bumbuin. Kenapa kamu begini? Karena dia tuh begini. Kalau gitu. Kenapa? Karena begini. Gitu. Sebelum perceraian itu, dengan orang yang pinjaman online itu, saya tuh ditanya, Ustadz ini begini, gini, gini. Saya saran. No, jangan. Itu kurang cukup memenuhi syarat. Justru dia ibu dari anak-anakmu, dia sedang eh, tenggelam. Kamu harus ulurkan tali untuk menyelamatkan dia, bukan membiarkan dia dalam status ketenggelaman. Saya
usahakan seperti itu. Dan ternyata dicerai juga, dan ternyata rame juga, dan ternyata sampai keluarga besar juga. Saya ini jadi dianggap tukang hutang. Tekanan batin itu ibu, nggak gila juga udah bagus. Dia melakukan pinjaman online itu untuk rumah tangga, untuk panci, untuk ada segalanya. Tapi suami tidak bijak dalam mengatasi, dalam mengambil solusinya, sehingga keputusannya diceraikan karena egoisme yang tinggi. Yang penting gue. Apa kata keluarga? Waduh, panjang dan sampai sekarang masih berkasus. Nah, pengalaman-pengalaman saya yang cerita pada saya seperti itu, saya ceritakan di sini demi untuk kita punya pelajaran dan pertimbangan. Do not jump to the conclusion. Jangan segera lompat ke kesimpulan sebelum you collect all the information, sebelum Anda mengumpulkan semua informasi. Begitu ya, dan ya apa boleh buat? Boleh, tapi dibenci oleh Allah. Boleh, tapi mudaratnya juga lebih banyak. Jangan lupa, ini adalah kasus, apa nama topiknya sudah tidak cocok atau harus bercerai. Kalau ternyata belum, ada kiat-kiat lain kita bahas pada waktu-waktu yang akan datang. Begitu Mas Khalis, begitu teman-teman sekalian. Eh, Silakan ada yang bertanya lagi. Dan kalau saya tertarik ini, Mbak, tadi Mbak sedikit mengisahkan soal Rasulullah pernah meninggalkan para istrinya ya, sampai sebulan Ya. gitu ya, dan sampai kemudian keluarlah desas-desus di kalangan para sahabat bahwa Rasulullah sudah menceraikan semua istrinya. Kan gara-gara mereka meminta tambahan uang belanja, katakanlah begitu ya, Ustaz ya. Ya. Iya. Ini batasannya apa? Ini semestinya yang bertanya ibu-ibu nih. Apa Ya. batasannya istri ya yang meminta kelebihan atau tambahan dari katakanlah uang belanja atau lain sebagainya. Batasannya seperti apa nih, Beh? Dibolehkannya gitu. Gini, kasus ini tidak bisa digeneralisir untuk kita semua. Karena ada kasus yang khasah bagi Nabi, khusus dan tidak berlaku bagi yang lain. Ini berlaku hanya pada Nabi, termasuk yang khas, termasuk ibadah yang khusus, karena memang Allah perintahkan menikah dengan si A, si B, si C, si D itu berbilang, itu bagian juga daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita jalankan. Jadi kaulun fi'lun wa iqrarun Nabi sebagaimana sebuah definisi hadis, yang ini adalah sebuah kasus khusus. Tapi cukup menarik buat dibahas bahwa wanita sama gitu ya. Wanita dari zaman bahula sampai zaman sekarang sama. Dan pengelolaannya juga perlu bijak. Dan Nabi pengelolaannya cukup tegas gitu ya. Siapa yang akan ditambahkan dikasih harta berlimpah, akan dikasih ghanimah-ghanimah yang berlimpah. Tapi Nabi nggak bisa lagi hidup bersama. Semua istri Nabi itu bertaubat dan minta maaf. Ya, artinya mereka tuh nggak mau kehilangan Nabi. Ya, nggak apa-apa kehilangan harta gitu ya. Nah, kalau istri kita seperti itu kan ya nggak juga gitu ya. Eh dia apa ya? Ya sulit sekali Mas Kolis. Sulit sekali untuk mengkomparasinya karena bersama Nabi itu segalanya gitu kan ya. Lebih daripada dunia dan seisinya gitu kan ya. Nah, sementara para wanita kalau umpamanya jarang juga yang mau diajak susah ya. Jarang juga yang sabar sebagaimana sabarnya para istri Nabi. Jadi it's very hard to compare, eh, berat untuk membandingkan gitu. Tapi kasus ini sangat menarik dan Nabi tegas gitu ya. Gua kasih, gue ceraiin gitu ya. Dan tak satu pun yang mau. Ya maklum, wanita memang pengen lebih. Pak, itu. Jadi boleh-boleh aja kalau minta perhiasan kepada suami ya, Beh ya. Oh Asal boleh-boleh mampu aja. aja. Boleh banget. Jangan jangan simpen duit rupiah, konversikan ke bentuk emas dan masih disimpan atau dibelanjakan atau dijadikan perhiasan atau untuk menyenangkan hati pasanganmu. Jangan melulu dengan rupiah. Rupiah itu sihir. Cuman kertas ditulis 1000000 jadi 100.000, 1000000 jadi 10.000, 1000000 jadi 1.000. Ya. Hmm. Dan apalagi kalau wanita kemudian juga bisa menambah income keluarga ya, Beh ya.
Itu Nah, lebih baik lagi. itu luar biasa. Itu Ini Mbak indah Nining, Bu Nining nih kayaknya harus bisa berkomentar soal ini nih. wanita menambah pendapatan, ya, wanita menambah pendapatan itu yang keren ya. Bisa usaha, bisa dagang. Eh, Dan itu memang satu harus bisa lah, nggak apa-apa kok ya. Bisa dagang, bisa apa. Ada 10 pintu, ada 100 pintu rezeki. 10 pintu rezeki, 9-nya itu dengan dia berdagang. Dan alhamdulillah di MKI sudah dibuka reseller-reseller untuk parfum, ada juga reseller untuk garam gitu ya. Ya Dan ini start small, harus startnya memang mesti ada start. Kalau nggak ada start gimana? Semua yang besar itu mulainya dari yang kecil. Saya di online beli ini nih, Guard Zero Pro. Yang punya ini udah mobilnya udah berapa biji. Waduh dahsyat. Rumahnya juga udah dahsyat, Guard Zero. Baik, kayaknya cukup Mas Khalis. Ya, kita akhiri. Saya masih lanjutkan mengetik. Udah tua, masih jadi mahasiswa. Tapi jadi merasa muda gitu. masih ada nih yang nanya nih Beh dari Bu Dewi. Silakan silakan. Bu Dewi bisa langsung aja Bu Dewi ya, biar bisa lebih detail gini. Silakan Bu Dewi Solihati. Silakan Bu Dewi. Jangan dibuka itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum, Babe. Ya, Waalaikumsalam. Tadi kurang sehat. Ini nih ada keponakan ya. Hmm. Dia tuh gimana ya? Itu adik saya suka surat. Jadi si suaminya tuh udah pelit gitu, setiap hari tuh dia ngasih cuma 30, 50 gitu kan. Dia punya balita. Nah, Iya, iya. terus kalau sakit itu yang disuruh datang tuh adik sayanya, suruh datang ngurus istri dan anaknya. Nah, sampai waktu masuk rumah sakit juga adik saya yang ngurusnya, dia nggak mau peduli gitu. Nah, sampai suatu hari malam-malam sakit dia ngantar sampai depan rumah sakit aja katanya gitu ya. Terus dia marah-marah juga, sempat marah-marah sama istrinya gitu. Terus keuangannya diatur sama mamanya gitu ya. Terus Wow. adik saya pernah menghubungi orang tuanya, cerita seadanya apanya gitu ya, sepenuhnya. Tapi malah habis dari situ kan dipanggil tuh ya, dikumpulin. Pulang dari situ keponakan langsung dipukulin gitu ya. Gitu Babe. Nah, Ya, ya. diancam, kamu jangan sekali-kali lagi cerita semuanya kepada mama kamu katanya. Apalagi sampai ke orang tua saya gitu kan gitu. Nah, terus orang tuanya malah berpihak ke anaknya, katanya gini, alah anak manja anu gitu. Terus Ya. kalau sakit keponakan saya, si suaminya cuek aja, dia main game gitu ya. Main game gitu di HP. Sampai anaknya main air, itu kan balita baru 3 tahun, basah bajunya berjam-jam. Keponakan sayanya kan sakit, anaknya nggak diganti baju gitu, sampai akhirnya demam juga. Jadi dia tuh nggak mau tahu urusan rumah tangga semuanya. Pokoknya eh, apa, istri itu eh, harus ngerjain semua ya pekerjaan rumah gitu loh. Terus Ya. adik saya surat ke saya, nikah harus bagaimana saya menghadapi menantu kayak begini gitu. Anak saya udah nggak kuat. Kalau pulang ke rumah adik saya itu langsung di apa, disusulin gitu. Ya, ya, ya. Baik. Kalau sudah kayak begini dan upaya-upaya sudah dilakukan, sementara Iya, ngadu kepada orang tua bukan dapat solusi malah dapat begini, saya iya, sih menyatakan ya, mohon maaf beribu-ribu maaf, iya. harus dilakukan upaya pemisahan. Oh iya iya iya, iya. Baik baik. Orang seperti ini, oh ada itu teman saya sendiri, Iya, iya ada teman saya sendiri, saya bilang nggak bisa begini ceritanya, saya bilang, iya. saya sampai katakan ada kelainan otak tuh di suami kamu itu. Oh Menganggap iya istri itu ya jadi budaya di lingkungannya itu adalah istri itu seperti apa, membantu lah yang iya, ngurusin betul betul. ini ngurusin itu semuanya. Prinsip-prinsip feodal kayak begini nggak bisa Iya iya didiamkan. iya 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 iya. Dia Oh akan begitu menambah ya. sengsara dan kehidupan karena saya tahu wanitanya orang yang nggak sanggup. Ya kalau Iya wanitanya iya yang sanggup, yang tough, yang bisa merubah ya oke, itu pilihan iya pertama. iya iya. Tapi untuk urusan kayak begini saya nggak canggung-canggung untuk mengatakan pisah. Oh iya, baik baik. Iya 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 iya. Iya. Oh seperti itu ya Babe ya. Ya Jangan takut. kemarin katanya, iya betul. Ya, ya, ya Babe, nanti saya sampaikan. Kemarin pulang dari rumah sakit, bukannya ditanya katanya,
Ya kata adik saya karena curhat anaknya itu sama adik saya bukannya ditanya kenapa ma atau gimana enggak kalau langsung dimarahin kamu ini harus minta maaf sama saya lagi kerja disuruh nganter kamu ke rumah sakit malah dimarahin gitu katanya ya Ya Allah Allah, kata saya. ya Allah. Gitu ya Allah ya Allah. Makasih ya Babe jadi kalau yang Sama-sama. sharing banyak nanti saya Iya, sampaikan. iya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah sebuah topik kita memang ke sana hari ini. Ya itulah contohnya. Itu telah menjadi budaya di rumah tangganya. Apa kesannya mereka itu coba? Istri kok jadi kayak pembantu gitu ya. Memang ada yang demikian, banting tulang, ngurusin semua, nggak mau tahu, nggak mau tahu, nggak mau tahu, dibilangin susah, merasa salah didik atau gimana. Jadi tapi lingkungan keluarganya yang membentuk demikian. Nah, ini mesti dikasih pelajaran, tinggalin, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua. Amin ya Allah. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah di pagi ini kita dapat banyak inspirasi dari Babe ya tentang bagaimana kisah-kisah sebuah hubungan suami istri yang memang sudah ada keretakan dan diawali memang tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya. Dan tadi kisah-kisah dari Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Ismail, kemudian juga beberapa kisah dari tadi sahabat Babe yang juga curhat ke Babe. Mudah-mudahan jadi inspirasi pembelajaran juga ya dari mereka. Kemudian kita mendapatkan hikmah dari semua kisah itu. Amin ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang tadi seperti yang Babe sampaikan diawali dengan komunikasi. Diawali dengan komunikasi yang baik, saling menghargai, saling menghormati. Karena itulah hakikat sebuah pakaian ya, saling melengkapi, saling memberikan kehangatan, kenyamanan, dan itulah fungsi suami ataupun istri dalam sebuah keluarga. Dan tidak ada yang lebih, walaupun laki-laki itu qawwamun 'alan nisa, bukan berarti kemudian kata Babe semena-mena melakukan apa saja yang diinginkannya terhadap istri gitu ya. Ikuti saja majelis keluarga Indonesia ini, ikuti saja. Karena kita udah ngerancang untuk itu. Kalau kita bilang, yuk zikir sama-sama sekeluarga, ya ikutin aja. Komunikasi, ikutin aja. Hal-hal yang indah, ikutin aja. Buat video untuk kebersamaan, ikutin aja. Ya, anak-anakmu tuh akan lihat dan senang hatinya ngeliat itu. Nggak usah survei, nggak usah riset, nggak usah keluaran duit miliaran. TikTok telah melakukannya. Ya, bahwa itu betul-betul digemari. Nah, isilah dengan rumah tangga dengan suasana. Baik, al-aziniyah walikulli niyatin shalihah wala hadatin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Allahumma bihaqil fatihah bikalaqatil fatihah bisiril fatihah bil mujatil fatihah. Ya Allah iftah lana babal khair waj'alna min akhil khair. Ya Allah maj'alah lana akhil khair waj'alna ya Allah anzili rahmataka alaina anzili minal rahman anzili rahim anzili malik qudus salamu minal muhaimin ya Allah ila baitana waj'alna baitana sakinah wa mawaddah wa rahmah ya Allah. Turunkanlah rahmatmu kepada keluarga kami, kasih sayangmu kepada keluarga kami, kerajaanmu kepada keluarga kami, dan keindahanmu kepada keluarga kami. Karena engkau adalah maha indah dan suka keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, semuanya menjadi qurrata ayun, dan jadikanlah kami semua menjadi pemimpin. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli walidayya warhamhuma rabbana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman sekalian. Topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Babe. Sami-sami, insyaallah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah wa syukrillah jamaah yang dimuliakan Allah. Masih ada waktu sedikit aja, mohon waktunya sebentar. Sebelum ditutup, kami informasikan juga tadi seperti yang disampaikan oleh Babe, bahwa kita memang berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk jamaah dan berbagai macam program yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk kebaikan keluarga kita. Kalau di sisi ekonomi, bagaimana memberdayakan ekonomi keluarga, alhamdulillah Bun ini sudah berusaha membangun sebuah networking ya dengan cara berjualan tanpa harus modal gitu ya Bun ini ya.
bisa menjadi untuk agen untuk menyebarkan informasi tentang umroh, kemudian juga bisa juga menyebarkan informasi tentang apa namanya parfum dan lain sebagainya. Dan insya Allah kita akan sudah merancang banyak produk-produk yang dikelola oleh MKI dan juga bisa dijual lagi oleh jamaah. Dan ini adalah bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi keluarga. Ini salah satunya. Yang kedua, kita juga menjalankan berbagai macam program amal ya. Salah satunya Sunatan Masal insya Allah di tanggal 22 September yang akan diselenggarakan di BSD. Ini juga bagian dari upaya kita untuk meningkatkan amal soleh kita dengan cara kita berbagi dengan orang lain. Mudah-mudahan kita berdoa ini adalah bagian dari pastilah kita untuk keluarga kita karena kita berderma beramal. Apalagi tiap pagi Bu Yanti selalu nge-share gitu kan untuk berinfak itu adalah bagian dari kita mengikis rasa kita apa namanya kekikiran kita dan kemudian kita berazam gitu ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala memohon ampunan dan juga pertolongannya untuk keluarga kita. Barangkali dengan sedekah yang tidak seberapa yang kemudian rutin kita lakukan di tiap pagi ini juga ini Allah akan menolong kita, akan menjadi ridho kepada kita semua dan inilah upaya kita semua jamaah yang dimuliakan Allah untuk memperbaiki diri dan juga keluarga kita. Sebelum ditutup, barangkali yang ingin disampaikan dari Ketua Panitia Bu Darmi. Sedikit Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan acara kita lancar ya. Saya juga sudah berusaha share ke teman-teman dalam rangka itu kita cari dana untuk acara insya Allah nanti tanggal 2. Alhamdulillah ada juga sahabat saya yang merespon. Namanya juga usaha Ustadz ya. Insya Allah saya yakin kegiatan kita nanti tanggal 2 itu insya Allah sukses atas dukungan. Amin, amin, Allahumma amin. Segitu dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Darmi nih, permohonan dari Bu Darmi nih dari hati yang sangat dalam nih ya, mohon dukungannya dari semuanya ya untuk kesuksesan dari acara Khitanan Masal ini. Bu Nini ada yang disampaikan? Iya, terima kasih Ustadz Kholis. Bu Darmi semangat ya. Ini adalah event kita bersama, bukan beban Bu Darmi sendiri, tapi beban kita seluruh keluarga besar MKI. Ibu pasti yakin bisa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan uraian-uraian tadi yang jujur ya, agak miris juga yang disampaikan Babe Haikal. Jadi pas tepat banget kita nih, para perempuan harus kudu punya penghasilan atau passive income. Karena apa? Ternyata dari riset kebanyakan orang bercerai itu gitu ya, kebanyakan adalah dari faktor ekonomi. Jadi orang bisa mesra, orang bisa baik, orang bisa apa namanya mawadah warohmah, walaupun bukan semata-mata, tapi dari survei kebanyakan adalah ketika ekonominya bagus, insya Allah semua baik-baik aja. Nah, untuk mencapai itu, ibu-ibu, bapak-bapak semua, berikan waktu kita, gitu ya, berikan waktu kita untuk menjadi entrepreneur, gitu. Artinya apa? Ketika ibu-ibu antar sekolah, entrepreneur bisa memberikan informasi khususnya produk-produk MKI. Kalau nggak ngajak ngaji dulu deh minimal. Jadi itu untuk apa namanya investasi gitu loh. Udah ngajak ngaji, oh iya temen ngaji, ternyata temennya semuanya soleh-soleh semua. Ketika kita sudah bisa diterima di lingkungan kita berada, apapun yang kita akan jual, insya Allah nanti lebih mudah untuk diterima. Percaya Bapak Ibu. Jadi yakinlah ketika kita sudah terbentuk komunitas, terbentuk keyakinan gitu. Jadi kita bisa menawarkan baik mau parfum, sekarang parfum, besok garam, besok umroh, apapun itu kita jual dari asas manfaatnya ibu-ibu. Asas manfaatnya bukan dari asas oh ini punya MKI, bukan. Asas manfaat. Jadi ketika kita unggulkan manfaat, tidak hanya keluarga MKI aja yang beli, tapi seluruh masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan manfaat tersebut. Itu adalah titik poin untuk kita bagaimana menjadi entrepreneur. Gitu. Kalau misalnya oh ini produknya MKI, di luar MKI belum tentu beli gitu loh.
Jadi tolong kita unggulkan asas manfaat. Kebetulan gitu ya. Kebetulan ini pencetusnya adalah MKI seperti itu. Jadi untuk itu yang barang berupa nyata. Sebenarnya di bidang usaha MKI ini entrepreneur banyak banget gitu loh. Seperti yang saya bilang, sistem kita sehari-hari bayar telepon, bayar listrik itu bisa jadi passive income dan itu kemungkinan bisa membantu gitu. Anggap aja Bapak Ibu ini satu RT ada 30. Kalau misalnya satu orang administrasinya biasa kalau ke bank 6.000 gitu. Kalau di MKI malah dapat cashback, misalnya cashback 2.000, 2.000 kali satu RT. Nah, itu juga bisa menjadi income bulanan pasif income yang bisa kita pakai, mau dipakai untuk pribadi atau kas RT atau apa. Nah, itu saya yakin ketika ada income yang bisa digunakan, semua pasti happy, pasti senang. Yang penting peruntukannya untuk kemaslahatan. Nah, kemaslahatan keluarga kita ya kita sendiri yang harus bertanggung jawab gitu. Jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu, untuk produk-produk MKI banyak banget. Umroh 1 Agustus masih ada satu sisa perempuan. Jadi kalau ada perempuan yang ingin, masih ada 1 slot. Alhamdulillah dengan keyakinan, ya alhamdulillah bisa terpenuhi kuota gitu. Walaupun dari grup kita sendiri semua yang jalan, tapi semua kalau ketika kita sudah berusaha, kemudian kita pasrahkan, udah lainnya adalah serahkan ke Allah gitu. Tugas kita hanya berusaha dan alhamdulillah ketika kita sudah berusaha ya Allah janji Allah pasti benar gitu. Tapi kalau janjinya Ustadz Kholis misalnya atau janjinya manusia, nah itu masih dipertanyakan. Tapi insya Allah kalau jamaah MKI semuanya janjinya insya Allah benar. Begitu Ustadz Kholis. Jadi parfum Alhamdulillah. ya yang masih banyak stok nih parfum. Ayo Alhamdulillah. untuk Silakan. pemberdayaan meningkatkan ekonomi keluarga, parfum mobil, parfum buat hari-hari, kemudian ada juga garam ya. Silahkan nanti Japri gitu. Terima kasih Ustadz Kholis, tetap semangat ya Bapak Ibu semua, terutama Bu Darmi nih kudu sehat sampai hari H. Amin, kita doakan ya, Bu Darmi. Iya, Semangat terus, Bu amin. Darmi. Ya, dan jangan lupakan juga hari Sabtu Ahad itu, Ahad sama Sabtu ini kan juga hari pasar ya, hari pasar kita. Dan ini saya lihat semakin berkurang nih yang nge-share dagangannya, padahal sebenarnya masih banyak ya yang punya dagangan di rumah. Silakan share, walaupun belum ada yang beli itu ikhtiar aja. Nge-share aja, dan itu adalah bagian dari upaya kita meramaikan grup ini menjadi sebuah pasar kita untuk kita juga gitu kan, dan belilah dari kita dan itu adalah kebaikan untuk semuanya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupakan besok masih ada kajian bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari dan guru-guru lainnya yang insya Allah akan selalu menemani kita setiap pagi, dan di malam hari ada tadabbur bersama Tuan Guru Subhan Fajar. Allahu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Allahumma hamna bil Qur'an waj'al